Tahukah kamu kisah cinta yang menjadi asal-usul nama Pulau Fo'o? Ini bukan sekadar cerita biasa, tapi legenda tentang Kolang, seorang lelaki dari keturunan kerajaan Tojo, dan Keang, wanita dari suku Bobongko yang dinikahinya. Bagaimana kisah mereka bisa menginspirasi nama sebuah pulau? Mari kita simak langsung dari narasumbernya. Sejarahnya Kolang itu, kalau menurut saya dengar sama orang tua, dia itu pendatang itu. Kolang datang kamari, dia berdomisili mencari, tinggal di di Kendala ini, di Malino, di Dudurian situ. Nah, kan dia ini tinggal itu DP mertua, dia kan so kawin orang di sini. Dari Tojo kamari dia, lalu dia sampai kamari kawin sama gitu orang punya nenek moyang pe anak ini, nama Keang itu dia kawin. Dia disuruh tinggal di sini, di Dudurian sini, di Kolang sini. Itu dia tinggal di situ. Dia lama dicari-cari dia di sana, dengan dia keturunan raja dari Tojo kamari. Cari-cari di sana seperti ada dia. Jadi ini raja, dia bayar kasih tahu anak-anak buahnya, coba tolong cari akan dia ini barangkali di mana dia pergi. Cari-cari tidak ada, seberapa bulan tidak ada. Turun satu orang, dia suruh kemari orang yang Mbak Intip cari dia, mata jalan begitu, telusuri. Ternyata dia dengar kabar ada di sini. Begitu sampai di sini, dia cari tahu, dia dapat, dan bilang di sana dia pergi. Sampai kamar dia ada anak satu. Ingko dia nama anak itu, cewek, tapi anak cuma satu-satunya. Mau dibawa pulang dia bilang saya tidak bersedia dia untuk mau pulang, karena dia bilang saya punya anak ada. Tinggal cuma satu ini, dia bilang sampai anak saya mau tinggalkan semua bagaimana, dia bilang. Nah, sudah tidak mau dia pergi, paksa itu orang yang disuruh Mbak itu tadi pulang, dia sama sekali tidak mau. Saya dia bilang mati di sini, untuk mau pulang tidak. Sedangkan raja di sana, orang kan keturunan raja, dicari betul dia. Begitu pulang tadi ini, sampai sana dikasih tahu dia ada di sana. Kenapa dia tidak pulang? Sama sekali dia bilang mati ditampak, dia tidak mau pulang. Anaknya dia sayang, baru mertuanya tidak kasih. Sudah. Dari situ orang utus kemari. Bagaimana caranya? Ambil pikiran dari sana, minta pertimbangan sama raja. Dia bilang begini, anaknya itu sebesar, dia bilang sudah cewek. Begini saja, cari satu orang yang bisa, barangkali dia suka itu anak itu, mau dilamar akan saja dia. Disuruh kamari lagi, datang melamar dengan orang-orang tua kamari, melamar anaknya. Cuma apa dia bilang? Saya bilang masih siap, dia bilang saya kasih makan sampai anak. Saya belum kasih kawin sampai anak, sampai anak dia cuma satu ini. Pokoknya dia tidak terima, pulang percuma dia. Yang datang melamar tadi. Dari situ menyusur lagi kemari. Cari daya bagaimana caranya, mau dibunuh saja dia daripada dia tidak mau kemari, sedangkan dia ini dibutuhkan sekali. Lagi. Apa raja bilang, kalau dia tidak mau kemari lebih baik atur saya, dia bilang perahu, dia bilang. Dulu itu kan masih istilah pelari itu, sande-sande wawasan. Enggak berapa biji. Sande, iya, perahu sande. Jarangka dulu. Tanggal 3 perahu. Sampai kamari di situ. Semua dibunuh ini. Dorang turun di pelabuhan, dorang kasih, cuma masih tetap ada dorang menjaga perahu dan taman. Orang pergi inti ke rumahnya Kolang ini. Pertama sore, ini ada dia. Dan tunggu tidur. Jam 1 malam dorang keluar di rumah itu. Sedangkan dia baru habis PT padi. Nah,
DP istri, anak ini sudah tidur. DP anak itu di loteng DP tampak dengan mamanya. Itu dia tidur tadi ini, dia dapat dengar suara kayu patah di pinggir kobong. Dia kasih bangun lakinya. Bangun dia bilang, dan bahasa kobong kok dia bilang. Bula dia bilang, Mian. Apa DP istri jawab? Dia bilang, anu, dia bilang, bau. Kalau macam itu orang ini bahasa, anu dia bilang, babi itu. Tidak DP laki bilang. DP istri bilang, tidak, dia bilang, orang itu. DP laki bilang, tidak, babi. Sudah, tidur ulang. Begitu semua hampir jam 1 malam, dorang rasa itu rumah sudah goyang-goyang. So naik kamar di tangga lain. Tapi DP laki ini, ingkolang ini, so siap dia, DP alat-alat semua ada. Tombak, peda, DP kantar itu, so ada semua di pinggirnya. Mau bajaga ini karena DP istri bilang babi. Nah, dia bilang bukan babi itu orang, ada tanda dia bilang tadi. Bangun, naik kamari, sudah kaget dong, sudah goyang-goyang rumah, padahal orang so naik. Lain so naik di tongkat-tongkat rumah, kan DP anak di atas. Jadi itu tongkat-tongkat rumah kan dari bawah ke atas begitu. Baru DP rumah tinggi. Sampai di situ, orang sudah sebapaknya lain di loteng. DP bangun kamar, tak kaget dia. Ini DP istri ini sudah. DP laki belum pakai sana sampai 2-3. Dia sambar dengan peda. Turun di tanah dia, orang pakai ojo akar. Tapi peda tidak makan. Dengar suara pedang, pedanya itu baku hantam. Tidak ada suara peda tidak makan. Orang baku hantam di situ. Kapal. Sekitar 2 jam baku ambil itu. Tidak ada. Tidak lama. So capek dia. Dia sudah dapat DP tanah as itu yang naik kamari itu. Kalau dia itu orang di bawah kolong, semacam apakah santa guling-guling mayat, dia bagi. Pulang bagi. Karena dia kan belajar sama mertuanya. Apa sapi itu ini, DP mertua. Nenek moyang kita orang ini. Orang bongkok. Pak sapi itu Unjulan. Ada DP nama asli itu. Kalau di Bombasan dia tahu nama aslinya, Hamsa itu. Dia tahu namanya asli. Ada di sana DP. Bapak sapi itu DP alias itu. DP nama asli ada lagi DP nama asli. Tapi Hamsa tahu DP nama itu Hamsa. Dia tahu namanya. Karena dia ada di sana. Tapi kalau menurut kabar orang bilang orang tidak mati, cuma menghilang. Ada di bagian lemon sana dia menghilang akal. Begitu kata dia, waktu itu sudah. DP istri ini dia dengar so kacau ini, lakinya so dijuyu di bawah kolong, tapi dia tidak makan. So jatuh dia. Sana yang bapaknya kemarin lain so naik di loteng. Belum kira rasa DP anak ini sementara baku potong dia. Kolang ini bapaknya ini, dia rasa apa ini? Kemari darah dari atas. Padahal sana anaknya belum sepotong di leher. Belum dapat di leher. Nah, ini begitu dorong rasa-rasa, oh sebanyak orang ini mati, dorong semua nyingkir menuju jalan ke pantai ulang. Lari dorang. Dilihat kemarin tinggal satu-satu. Dia bilang jangan lari kalau laki-laki. Dia bilang tunggu, dia bilang. Habis dia bilang jangan lari. Dia ikut ke pantai, ikut belakang orang mayat tadi. Tapi DP anak setia ada dorong sebawa kepalanya. DP istri tidak, DP istri baru menitikkan, babuang, jatuh, masuk di antara padang. Baru dia mulai berjalan, mencari jalan. Dia dapat DP jalan, pokoknya di antara padang dia berjalan atas. Begitu berjalan pergi seulang sama papanya, sama bapak sapi itu ini di Kolkobo. Pas sampai di sana sosial. Nah, ini seturun di pantai dia coba ikut ke sana kepala anak, tapi dia tidak tahu bahwa ada kepala anak. Padahal orang bawa.
Karena dia rasa itu darah menetes waktu dorong ambil di atas, berpotong di atas. Dia sementara potong di bawah begitu, semenetes ke mata, dia bilang, kenapa darah ini sampai badan ini. DP baju setarobe-robe orang bagian, dia tidak mau. Dia ikut sampai di pantai. Sampai di sana, masih sempat dia bunuh 2 orang di pantai. Dia masih dapat sih mempertahankan itu anak. Pas DP coba mundur begitu di pelabuhan, udah segantung itu kepala. Segantung di tiang layar. Apa dia kesalahan Kolang? Kolang dia bilang, kan udah kena namanya. Kolang dia bilang, tak usah kamu, dia bilang mau bertahan. Dia bilang, tiada guna lagi dengan kamu mau mati, dia bilang. Ini dia bilang anak mesti sedap. Coba lihat kamar, dia bilang, apa ini? Dia kesana kalau segantung di kepala. Di situ dia langsung dia buka ajimatnya, buang alatnya. Dia bilang, bunuh saya saja. Dia tiada gunanya dengan sama ini. Sampai anak bilang, kamu suruh ambil itu. Sempat dia bunuh lagi 2 orang. Nah, sudah. Begitu semundur itu perahu Jarangka itu, 2 biji perahu ke sana, ke bawah kepala. Masuk di lantai. Begitu satu perahu masih dapat dia kemari, di belakang dia babelok kemari masuk di lantang. Datang makan orang mau bikin acara, bata masak di situ. Di air, kan di sini ada air. Dia dapat lihat ke sana pantai perahu itu menghadap kemari. Nah, pas itu orang tua, begitu itu perahu ke sana, dia turun, dia dapat. Kan DP istri so pergi bakas tahu. Pergi lihat, dia bilang Kolang sana. Barangkali orang so bunuh ke sana, dia bilang. Turun itu orang tua, pedanya cuma pendek saja. Sampai kamari. Dia haga-haga di belakang perahu masuk kamari. Dia bagaimana saya bilang, tiada perahu ini mau ikut. Dia juga kesadang hati dulu dia. Dia lihat tengok ke sana, DP anak mantu ini sudah seterika-rika. Sumati. Kan dia sebab kasih keluar ajimat. Dia sebab suruh bunuh. Dia mendarat kemari pas sapi turu ini. Mendarat sampai di Pulau Bowo itu. Turun di situ, dia menyusun di pinggir. Bahaga-haga dia dengar suara orang, dapat dengar orang suara beribut di air. Dia haga, sana ada yang lari-lari, ada yang bekas hidup api, ada yang mandi, ada yang membuai anak. Dengan perempuan kemari, nah, sudah. Bagian kalau dia mulai intip itu orang tua, jalan pelan-pelan. Pas sampai di situ, so ini dorang, dia keluar akan 1 kali. Kon tapiaro dorang, mau lari kata, kon dia keluar akan mana yang kamar pinggirnya dia sama dia yang beda. Itu orang tua hantam. Balumpa kamar dia tanah asli dalam perahu. Balia ini dia anak buah baku hantam. Anak buah baku hantam tadi ini semua kalah turun orang itu ke tanah asli. Kon baku hantam dengan orang tua. Begitu dia baku hantam tadi. So capek juga itu orang tua. Kan banyak orang dia lawan. Ah, dari situ dia rasa-rasa, oh saya ini bilang saya capek. Nah, di situ dia sudah ingat yang ajimat yang dia tahu-tahu. Bangga bagaimana dia bikin dia gara itu tanah asli itu. Terselip sedikit saja pun dia hantam. Mati tinggal 1 orang yang ada tinggal dalam perahu. Yang menjaga perahu. Pokoknya lihat orang telamburan dia, tapi itu orang tua mata suruh keluar. Balia itu orang suruh telamburan ke sana di atas pasir. Sudah, bagaimana cara ini? Tahu dulu kan belum ada pemerintah. Dia angkat satu-satu itu, GP. Pak jalan ke sana sampai di pinggir doa di Pulau itu kan tinggi. Ambil satu-satu buang dari sana. Buang di atas. Di Pulau Bowo. Iya, so itu sampai tetap. Ada yang masih ada gigi emas lalu. Buang, tertumpuk di situ orang yang 1 perahu itu. Jadi pulang tinggal 1. Dia ikut lagi. Mau dibunuh. Dia sempat dapat lari, dia dapat. Bunuh dia cincang perahu di situ, dia kasih palaka perahu. Habis. Tapi yang 2 perahu sudah suka sana. Bawa kabar.
Itu sejarahnya. Jadi Pulau Fo itu yang bikin banyak itu kapal yang dia bunuh itu.